bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya kalian melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, lihat ia ada di sana, lihat dia ada di sini. Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, Yesus datang untuk mewartakan kerajaan Allah. Lalu tanda-tanda hadirnya kerajaan Allah itu bagaimana? Tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah itu kalau kita mengalami hidup dalam kasih, kedamaian, dan pengharapan. Itulah tanda-tanda hadirnya kerajaan Allah dalam diri kita. Tanda-tanda itu belum sempurna, belum utuh, nanti menjadi sempurna ketika Anak Manusia Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, kerajaan Allah menjadi utuh, menjadi sempurna. Maka selama kita hidup di dunia ini dipanggil untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Selain 3 ciri tadi, kita juga harus melihat tanda-tanda kehadiran Allah dalam alam semesta. Kita tahu alam semesta sedang rusak dan di mana-mana orang berbicara tentang perubahan iklim. Mulai bulan ini sampai Januari diperkirakan akan terjadi curah hujan yang tinggi dan kita mulai mendengar adanya banjir, tanah longsor. Padahal bumi ini sangat kecil, bagaikan satu titik di antara ribuan planet-planet yang ada di dunia ini. Dan kita ini juga bagian satu titik itu. Dan mungkin kita juga ikut berperan serta dalam kerusakan alam ini. Paus Fransiskus memanggil kita semua untuk menjaga alam ini supaya tetap utuh. Selain itu, tanda-tanda kerajaan Allah juga dilihat dalam sesama kita yang menderita, yang membutuhkan pertolongan kita. Seperti Santo Martinus yang kita peringati hari ini.
ia melihat tanda kerajaan Allah dalam diri orang yang miskin dan kedinginan, bahkan hampir mati. Maka karena dia melihat Allah dalam diri orang miskin itu, si pengemis itu, ia membagikan mantolnya kepadanya dan ia mengubah hidupnya menjadi tentara Kristus yang akhirnya dia menjadi uskup. Tanda terakhir, kita dipanggil untuk bijaksana. Seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama. Berabad-abad lamanya sebelum Kristus datang, kebijaksanaan itu digambarkan bagai yang jauh di sana. Tetapi kebijaksanaan itu harus ada dalam diri kita setiap hari. Dan hari ini anak-anak kita akan menerima sakramen baptis. Orang tua harus melihat tanda kerajaan Allah dalam diri anak-anak yang bertumbuh dan berkembang, yang tugas orang tua mewariskan imannya kepada anak-anak. Semoga anak-anak kita bertumbuh dalam iman dan para orang tua juga wali baptis diberi kebahagiaan, kesetiaan, kesabaran dalam mendidik anak-anak menjadi manusia beriman dan manusia dewasa.